Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan insyaallah di pagi hari ini pembahasan tafsir Al-Quran Al-Karim melalui kitab Umdatut Tafsir, dan kita telah sampai kepada ayat yang ke-11 dari surat ayat ke-12 ya. Sekarang 13. Nah, pada perjumpaan sebelumnya ayat yang ke-12. Pada perjumpaan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kepada ayat yang ke-13 yang Allah firmankan di dalam suratul Insan. Pada juz yang ke-29 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an ahlil jannah. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan tentang penghuni surga. Dalam ayat ini, wa ma hum fihi minan na'imil muqim, dan apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan yang terus menerus tidak akan meninggalkan mereka. Karena makna dari kata muqim adalah ketika seseorang terus menerus berada di tempat yang sama, maka itu disebut dengan muqim. Maka kenikmatan jannah adalah an-na'im al-muqim. Tidak akan pernah kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wa ma asbagha alaihim minal fadlil amim. Dan ayat ini juga bentuk pengabaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga dengan ayat-ayat berikutnya nanti, apa yang Allah liputkan ya kepada para penghuni surga. Allah kelilingi mereka. Asbagha itu artinya mengelilingi sesuatu, meliputi sesuatu. Minal fadlil azim, dari keutamaan yang amim, yang meliputi semua penghuni surga dan seluruh surga segala isinya. Karena tidak ada satu jengkal pun dari surga Allah melainkan pasti ada kenikmatan. Jadi tidak ada tempat yang tidak nikmat di surga itu.
muttaqiina fiha 'alal araik. Orang-orang ini, ahlul jannah ini, mereka bersandar atau bertelekan fiha di dalam surga, 'alal araik di atas dipan yang memiliki atap atau naungan. Jadi araik jamak dari kata arikah. Itu maknanya adalah dipan, tempat bersandar berbaring. Itu namanya arikah. Tapi arikah memiliki apa namanya? Atap. Apa ya namanya? Kanopi lah. Ya terserah lah. Ya itulah, mirip itulah kanopi. Jadi ada atasnya yang menaungi orang yang ada di bawahnya. Atau kalau kata Al-Imam Ibnu Katsir nanti disebutkan oleh beliau, ya, hiya surur tahtal hijal, ya, dipan-dipan atau kasur-kasur di bawah naungan, ya, hijal namanya, naungan yang menaungi tempat duduk atau tempat tidur seseorang, itu namanya hijal. Waqad taqaddamal kalamu ala dzalika fi suratis Shaffat wa dzikrul khilafi fil ittika, sudah disebutkan dan dijelaskan tentang posisi ahlul jannah dalam surga ini. Di antara posisi mereka seperti ini. Di surat Shaffat, maksudnya di tafsir surat As-Shaffat, mudah-mudahan sampai ke sana nanti insyaallah. Dan khilaf yang terjadi di dalam makna ittika. Jadi para ahlul ilm, para ahli bahasa, mereka khilaf tentang makna ittika. Makna apa? Ittika, ya. Karena ittika ini, jamaah rahmatillah Allah, memang bisa mengacu kepada beberapa makna. Meskipun nanti di surga kita tidak peduli makna ittika itu apa. Di surga kita nggak peduli, betul? Betul nggak? Kalau di surga peduli tidak? Tidak, sudah masuk surga, apa peduli kita sudah? Paham nggak maksudnya? Kalau antum sudah masuk di surga, mau ittika itu artinya ini itu terserah. Jannah pokoknya sudah dalam surga, beres, selesai masalahnya, pasti ini nikmat. Tapi para ulama menjelaskan ini min babil ilm, supaya kita faham, dan semua makna ini adalah makna yang benar, makna yang akan terjadi memang di dalam surga. Makna yang pertama, ya, sebagian ulama itu khilaf atau mereka mengatakan, ada yang mengatakan ittika itu ittija. Ittija itu artinya berbaring. Antum kalau nggak goler bahasa Sundanya, itu ittija namanya. Ya. Makna yang kedua adalah at-tamarfuq. Ya, at-tamarfuq itu jamaah rahmatullah Allah adalah bersandar. Bersandar. Kemudian yang berikutnya adalah at-tarabbu. Tarabbu itu artinya duduk bersila. Jadi di atas kasur itu bisa berbaring, bisa nyender, bisa duduk bersila. Antum pilih yang mana? Yang mana aja, yang penting di surga. atau at-tamakkun atau kata Ibnu Katsir atau tamakkun fil julus, atau duduk dalam posisi yang betul-betul enak, yang nyaman. Tamakkun itu benar-benar, kalau bahasa orang sekarang itu, mohon maaf kalau kurang pas ya, PW kata orang sekarang, duduknya tuh enak banget, itu namanya tamakkun fil julus, enak, udah nggak mau geser.
Antum kalau lagi enak duduk mau geser nggak? Kelas. Gak ada yang bisa ngusir antum kan? Ini anak lagi enak di sini kelas. Cari yang lain. Pasti gitu kan? Cari tempat lain. Ini tempat anak sudah selesai. Ya, maka itu yang akan terjadi di dalam jannah. Bagaimana tidak? Karena yang ada di benak, pikiran, perasaan, dan kemudian yang akan dirasakan oleh tubuh ahlul jannah itu hanya kenikmatan. Nikmat. Ya. Antum kalau lagi nikmat semua posisi enak. Betul? Mau nyender, mau berbaring, enak nggak? Tapi kalau lagi pusing, uncrak, incrik ke dia, duduk salah, goler salah. Subhanallah. Ya Rabb. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin insyaallah taala. Ya. Kemudian kata Allah, la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Di dalam surga itu tidak ada syams, tidak ada matahari. Maksudnya kata Ibnu Katsir, laisa indahum harrun muz'ij. Mereka tidak memiliki suhu atau cuaca panas yang mengganggu dalam surga itu, nggak ada. Kepanasan tidak ada. Wala zamharira, ya. Dan zamharir itu adalah syiddatul bard, dingin yang sangat. Nah, mereka tidak akan mengalami cuaca dingin, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wala bardun mu'lim. Tidak juga cuaca dingin yang menyakitkan. Ya. Bal hiya muzajun atau mizajun wahidun daimun sarmadiyun. Tapi yang terjadi cuacanya adalah gabungan campuran antara panas dan dingin. Sejuk, sedang itu sejuk maksudnya. Sejuk, jadi tidak panas, tidak dingin, dan ini terjadi selamanya. Daim terus, sarmadi selamanya. Yarhamukallah. La yabghuna anha hiwala. Ya, dalam surat Al-Kahfi, ya, ini Ibnu Katsir kemudian memberikan kutipan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 108, kata Allah Subhanahu wa taala, ahlul jannah itu tidak mau keadaan ini berubah. Cuaca yang mereka tidak mau lepas darinya. Ya, kalau di Bandung enaknya cuaca berapa derajat? Hah? Oh, khilafin 22, 23. Hah? Sekitar segitulah range-nya. Oh, jumhur, masya Allah, masya Allah. Aduh berat. Ada pendapat jumhur. Pokoknya sejuk. Nggak mau lah, mending kiat terus lah cuaca teh. Nah, di jannah, ahlul jannah la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau ada perubahan. Mereka ingin terus menerus seperti itu, dan memang mereka akan terus menerus seperti itu. Wadaniyatan alaihim dhilaluha. Dan kemudian kata Allah, daniyah itu artinya dekat. Ya. Makanya dunia disebut, jadi antara makna dunia adalah dekat juga. Ya. Atau juga makna dani juga bisa juga maknanya rendah. Ya. Daniyatan alaihim dhilaluha. Batang-batang pohon yang dipenuhi dengan dedaunan itu, yang membuat seseorang kemudian bisa bernaung di bawahnya. Makanya disebutnya dhilal. Karena satu daun di dalam surga itu, dalam hadis yang sahih disebutkan apa? Ka'udhunil fil, besarnya seperti telinga gajah.
Satu lembar. Pohon surga itu, satu lembarnya, lebarnya itu seperti telinga gajah. Itu baru satu lembar. Satu pohon ada berapa daun? Hitung sendiri silahkan. Daniyah, semuanya dekat. Dekat dengan ahlul jannah. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Apa tujuannya didekatkan? Agar kemudian ahlul jannah itu mudah mengambil buah-buahannya. Wa dhullilat qutufuha tadlila ay mata ta'atahu danal qatfu ilaih wa tudalli atau tudli min a'la ghusnihi ka'annahu sami'un ta'i'un. Setiap kali ahlul jannah ini pengen buah, maka dia akan mendekat dan kemudian menyerahkan buahnya. Datang dari pucuk yang paling atas, turun ke bawah sesuai dengan permintaan siapa? Ahlul jannah. Seakan-akan pohon itu sami', dia bisa mendengar, ta'i, dia taat atas perintah ahlul jannah. Terus sekarang kita mengambil mangga saja setengah mati. Jambu harus ada usaha. Nanti tidak, nggak usah. Nanti tinggal bilang pengen apa, buah favorit apa? Anggur. Anggur ada di surga. Terus apa lagi? Pisang ada di surga. Nah, ini yang disebutkan khusus ya. Di surga pisang ada, delima ada, tin ada, kurma ada, apa lagi? Jengkol nggak ada, jengkol. Jahe ada, terus apa lagi? Nah, itu timun semangka nggak ada dalilnya. Tapi ada tapinya. Di dalam surga matashtahil anfus, seluruh perkara yang diinginkan oleh syahwat kita ada. Mau timun surga datang. Mau apa lagi? Semangka surga. Mau apa lagi bapak-bapak? Hah? Minta bidadari. Allahu Akbar. Bidadari sudah otomatis. Ini mah yang nggak disebutkan sama Nabi sama Allah di surga, semuanya ada asal kita minta. Ya, semuanya disiapkan. Jadi kalau tidak tertarik dengan jannah ini, apalagi yang bisa menarik buat seseorang? Nggak ada. Surga senikmat ini saja disia-siakan. Ya. Kemudian sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 54. Allah sudah bilang juga. Kata Allah, wa janal jannataini, dan apa artinya? Buah-buahan surga itu dapat dipetik dekat sok. Antum lagi di kasur, datang ke kasur. Serius. Kayak kumaha asupna tong di pikiran dah surga itu mah. Lewat mana jendela, pantau, bebas siapapun. La ilaha illallah. Lu mikirin begitu. Pokoknya mah antum di mana ada. Antum lagi jalan pengen mangga, set datang, petik. Iya, aromanis lagi sebutkan aromanis. Cengkir aromanis, gincu semuanya. Pokoknya ya Indramayu. Pokoknya minta sama Allah, ya Allah saya tangkal semua jenis mangga ayah, jegrek langsung ayah. Ya. Strawberry. Allahu Akbar. Bebas. Dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-23 juga Allah menyebutkan qutufuha daniyah. Buah-buah yang bisa dipetiknya itu dekat sekali. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dalam suratul Insan Allah juga kemudian melanjutkan mengatakan wa yutafu alaihim bi aniyatin
Ya, min fiddah wa akwab. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan nanti yang membagikannya, mengelilingkannya ada khodam. Ada khodam itu kalau di dunia apa? Jin. Bukan, khodam itu artinya pelayan, khadim. Ya. Ada pelayan nanti. Di sini juga disebutkan dalam surat ini. Tapi nanti yang diedarkan oleh para pelayan ini diantaranya apa? Aniyah, cawan-cawan min fiddah, yang terbuat dari perak. Wa akwab, dan kemudian gelas. Ya, gelas. Kata Ibnu Katsir, yatufu alaihim al-khadamu, para pelayan akan keliling. Ya. Selama ini di dunia kita melayani diri sendiri atau ada pelayan? Oh, melayani diri sendiri. Capek. Ya, dinikmati saja. Betul, kalau di dunia dinikmati. Nanti di surga tidak ada satu orang pun yang melayani dirinya sendiri. Karena Allah berikan pelayan untuk mereka. Bahkan dalam sebagian athar, jumlah pelayannya satu orang, 1000 pelayan. Yang tugasnya cuma satu, apa? Memberikan apa yang diinginkan oleh tuannya. Ya, masuk surga makanya, insya Allah. Min fiddah, biawani ta'am, membawa wadah-wadah makanan yang terbuat dari fiddah, dari perak. Wa akwab bisyarab, dan gelas-gelas untuk minum. Ya, yaitu gelas yang tidak ada apa? Gagangnya. Ya, maksudnya yang bukan cangkir. Gelas itu akwab namanya, itu kub. Taib. Emang penting ada gagangnya atau tidak? Anak nanya. Di dunia penting, kalau di akhirat nggak penting. Ada gagang, nggak ada gagang, surga yang penting. Kemudian, subhanallah, sallallahu alaihi jannah insyaallah, amin. Qawarira, ya, qawarir, ya, wa akwab, qawarira min fiddah, dan kemudian apa? Gelas-gelas dari apa? Dari kristal. Di sini disebutnya fiddah. Fiddah itu perak. Tulis saja dulu, nanti dijelaskan. Ya, di sini jelaskan hukum nahwunya, saya tidak akan bahas ya. Tapi makna dari qawarira min fiddah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, ya, bahwa gelas sebagaimana yang kita tahu terbuat dari apa gelas itu? Kaca. Tapi putihnya bayadul fiddah fi safaiz zujaj. Jadi warnanya putih perak, tapi kejernihannya kejernihan kaca. Paham nggak maksudnya? Jadi warnanya warna perak, tapi jernih. Maksudnya tembus kaca. Nah, ini yang kata para ulama, satu-satunya nikmat di surga yang tidak ada sepadanannya di dunia cuman ini. Cuman apa? Ini. Maksudnya begini, bidadari. Oh, bidadari nggak ada Ustaz di dunia, tapi bidadari perempuan atau bukan? Perempuan. Dunia ada perempuan? Ada bidadari dunia? Siapa? Istri solehah. Paham maksudnya? Meskipun hakikatnya tidak sama, betul, tapi ada padanannya, kecuali benda yang satu ini.
kaca, putihnya putih perak, tapi jernihnya kaca yang sangat jernih, tapi warnanya putih perak. Bingung kan? Ya cuman ada di surga. Engkewe tingali di surga. Amin gitu, amin atau insyaallah. Amin ya Rabb. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Wa hiya ma'a hadza syaffafa yura ma fi batiniha min zahiriha. Ya, warnanya putih perak, seperti perak warnanya. Tapi kemudian jernih kaca yang tembus pandang. Apa yang di dalam terlihat dari luar. Ya, terlihat dari apa? Dari luar. Hada, nah ini kemudian yang ana maksud tadi. Mimma la nadhira lahu fid dunya. Ini adalah kenikmatan surga yang tidak ada padanannya di dunia. Gak ada yang mirip ini, gak ada. Jenis yang seperti ini tidak ada. Sebagaimana ya dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Kata beliau, laisa fil jannati syai'un, tidak ada satu kenikmatan pun di surga kecuali illa qad utitum fid dunya shibhuhu, kalian sudah dikasih di dunia yang serupa dengannya. Illa kecuali qawariru min fiddah, kecuali gelas-gelas fiddah ini. Anggur, ada anggur nanti di surga, meskipun jenisnya nanti berbeda, rasanya berbeda. Air, ada air nanti. Susu ada, khamar ada, burung ada. Pohon ada. Sungai ada. Kecuali ini. Ya, sungai, betul. Ngalir di mana? Di bawah rumah atau istananya ahlul jannah. Nanti bukan rumah, istana. Nanti itu bukan rumah, bukan petak, bukan. Tapi istana. Satu rumah memuat 70 bidadari. Oh, Masya Allah Bapak-Bapak. Satu bidadari tidak akan pernah bisa melihat saudarinya yang lain saking besarnya rumah. Aman? Aman. Hatta paharep-harep ge aman bu, insya Allah. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kecemburuan. Allah. Jadi bapak-bapak yang teruji oleh kecemburuan istri, tenang. Nanti di surga aman. Tahan saja, tahan. Sampai melangkahkan kaki di dalam surga. Qaddaruha taqdira. Ya, Allah tetapkan semua itu, semua kenikmatan itu, ya, sesuai dengan ketetapannya. Ala qadri rabbihim la tazidu anhu wa la tanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang, karena itu sudah puncak, sudah sempurna. Bal hiya mu'iddatun lidzalika. Memang sudah dipersiapkan untuk itu. Gelas-gelas itu khususnya sudah dipersiapkan. Ya, tugasnya, fungsinya adalah mengenyangkan. Mengenyangkan siapa? Memuaskan para penghuni surga. Kalau kenyang kita nggak akan kenyang-kenyang. Di surga kenyang? Anda mau tanya jemaah, di surga kenyang? Hah? Tidak. Karena tidak akan terus makan. Kalau kenyang selesai. Terus makan. Puas iya. Tapi kenyang tidak. Dan kita terus menerus makan, minum, tidur nggak nanti? Kita tidur nggak di surga? Enggak. Tulis jemaah, tulis saja. Tulis jemaah. An-naum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naum akhul maut.
Yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Ana ulangi sekali lagi, an-naum akhul maut. Yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Wa ahlul jannah, kemudian kata Nabi, dan penghuni surga la yanamun, mereka tidak akan pernah tidur. Jadi ngapain Ustadz? Senang-senang selamanya. Tidur mah di dunia wareg, udah kenyang tidur di dunia. Nanti di surga hidup hanya untuk bersenang-senang tanpa istirahat, karena gak butuh istirahat. Nah, ini jawaban Nabi ketika ditanya sama para sahabat, ayanamuna ahlul jannah, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi, an-naum akhul maut. Yang namanya tidur itu saudaranya kematian, dan penghuni surga tidak tidur. Karena kematian sudah disembelih, kematian sudah tidak ada, mereka hidup selama-lamanya tanpa tidur, bersenang-senang. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Ya, jadi tidur? Nggak tidur. Sakit? Tidak. Sedih? Tidak. Happy terus? Nggak ada bad mood, nggak ada. Ya, makanya jangan sampai tidak masuk surga. Karena di dunia kita disiksa oleh perasaan-perasaan tidak menyenangkan. Yang celaka adalah ketika di akhirat kemudian dia harus masuk neraka. Karena di dunia ini tidak ada yang menyenangkan. Bagi orang yang beriman, gak ada yang betul-betul menyenangkan, tidak ada. Ya. Kemudian jamaah rahmatillah Allah. Qala sampai mana tadi teh? Oh, baru qala ya. Kata Ibnu Abbas, ya ini perkataan Ibnu Abbas, bahwa gelas-gelas ini disediakan untuk memuaskan orang-orang yang meminumnya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan murid-muridnya. Kata Ibnu Katsir, hadza ablaghu fil i'tina'i wasyarafi wal karamah. Ya, nikmat yang disebutkan oleh Allah tadi, dan kemudian termasuk yang gelas yang dipersiapkan itu, yang selalu ada, selalu hadir, selalu disuguhkan, itu gambaran perhatian, kemuliaan, dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Orang kalau mulia sekali, segala kebutuhannya itu disodorkan. Betul nggak? Orang kalau udah tinggi kedudukannya, apa yang dia mau disodorkan sama orang. Ya, mau keluar masjid saja sendalnya sudah disiapkan. Betul? Kalau di dunia ini mah, orang mulia mau ambil kacamata saja langsung set. Betul nggak? Mau buka ini, catatan yang di depannya dibukakan dulu. Itu keadaan setiap ahlul jannah nanti di dalam surga. Semua kebutuhannya dipersiapkan oleh para khadam, oleh para pembantu. Ya. Karena makna khadam itu artinya orang yang membantu. Ya. Ala qadri akufil khuddam. Nah, ada yang menafsirkan bahwa gelas-gelas ini itu disodorkan, dipersiapkan oleh telapak-telapak tangan para pelayan, disuguhkan. Ya, dan gelas-gelas ini sudah ditetapkan oleh Allah, dipersiapkan semata-mata untuk memuaskan keinginan ahlul jannah. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Nah, apa yang disuguhkan dimasukkan ke dalam gelas-gelas ini? Maka yang disuguhkan ay yusqaun, bagi ahlul jannah mereka dituangkan ke gelas-gelas mereka ka'san. Ka'san itu artinya khamr.
Ka'as artinya khamar. Kalau bahasa kita apa? Ya kalau meminjam bahasa dunianya arak, bir. Nama-nama ini itu merujuk kepada makna khamar kalau di dunia. Nah, nanti di akhirat ada khamar tidak? Ada. Tapi khamar surga. Khamar surga itu apa bedanya? Bedanya dalam ayat ini disebutkan kana mizajuha zanjabila. Campurannya adalah jahe. Oh, ari kitu mah berarti khamar surga teh wedang jahe. Gak gitu juga logikanya. Iya, pakai wedang jahe. Bukan wedang jahe. Khamar. Ya, khamar. Ya, dicampur dengan ginger, zanjabil. Iya, ginger, zanjabil. Ginseng, aduh kata. Kayaknya bukan, zanjabil jahe maknanya ya. Wallahu a'lam. Fataratan, kadang-kadang kata Ibnu Katsir begini, ini sudah dibahas di ayat-ayat sebelumnya yang beliau tafsirkan. Terkadang ya, minuman surga itu yumzaju lahumus syarabil kafur. Mereka dikasih minuman yang campurannya adalah kafur. Ya, kafura. Sudah dibahas sebelumnya. Sifat kafur itu dingin. Sejuk kan? Wataratan bizanjabil, terkadang di surga itu minumannya juga dicampur dengan jahe wahuwa har. Sifatnya apa? Panas atau hangat. Liya'tadilal amr, supaya perkaranya menjadi pertengahan. Di surga itu tengah-tengah. Gak panas, gak dingin. Gak panas terus, gak dingin terus. Minumannya juga sama. Kadang minuman sejuk, kadang minuman hangat. Wa haula'i yumzaju lahum min hadhihi taratan wa min hadhihi taratan. Kadang-kadang minumannya campur apa? Campur apa? Kafur, dingin. Kadang-kadang campur apa? Nah, antum milih yang mana? Bebas, karena cuman kalau di dunia lebih suka yang mana? Campur kafur atau campur jahe? Gak ada yang campur kafur, gak ada ya? Gak ada. Campur jahe. Kenapa? Jahe kenapa? Hangat. Mengeluarkan angin. Enak ke badan. Masya Allah. Itu di dunia. Apalagi di surga. Betapa nikmatnya minuman yang bercampur jahe di dalam jannah. Amal muqarrabun. Adapun orang-orang yang muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah, innahum yashrabuna min kullin minhuma sirfan. Adapun orang-orang yang didekatkan, mereka minum dari setiap jenis minuman tersebut sirfan. Apa artinya sirfan? Apa artinya sirfan? Kadang minum jahe, kadang minum yang selevel. Sirfan apa artinya? Murni, yang paling jernih, yang paling terbaik dari minuman-minuman tersebut. Ya. Dan anak sering mengatakan, jemaah rahmatillah, di jannah itu yang namanya kenikmatan itu sampai pada titik puncaknya. Antum tulis di catatan, tulis. Nanti antum jadikan sebagai pengingat ketika antum butuh, bahwa kenikmatan di surga itu Allah berikan
pada titik yang paling tinggi, pada titik puncaknya. Dan itu berlaku untuk setiap kenikmatan surga. Puncak. Jadi jangan membandingkannya sama yang ada di dunia, jangan. Karena sama sekali nggak sama. Ya, kalau bahasanya Nabi apa? Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah bisa dibayangkan oleh benak siapapun. Itulah jannah dan isinya. Kita lanjutkan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian beliau mengatakan, ainan yashrabu biha ibadullah. Ini pada ayat sebelumnya maksudnya. Sudah dijelaskan. Tapi di sini Allah mengatakan ainan fiha tusamma salsabila. Yang airnya itu keluar dari mata air yang disebut dengan salsabila. Ini sering jadi nama orang. Sahih. Itu nama mata air di surga. Ai az-zanjabil ainun fil jannah tusamma salsabila. Maksudnya yang namanya zanjabil itu adalah mata air di surga yang namanya salsabil. Ya, seperti telaga di surga namanya Al-Kautsar, telaga haud. Ya, tapi namanya Al-Kautsar. Ini mata air namanya salsabil. Sebagaimana yang dikatakan Ikrimah, ya, ismu ainin fil jannah, yang namanya salsabil itu nama mata air di surga. Kenapa disebut salsabil? Lisalasati sayliha wa hiddati jariha. Karena airnya terus menerus mengalir, ya, deras, aliran airnya itu deras, tidak pernah surut, tidak pernah berhenti. Atau juga ada yang menafsirkan bahwa yang namanya salsabil itu kenapa disebut salsabil? Karena airnya ngageleser di tenggorokan. Apa itu ngageleser itu? Pokoknya etalah pokoknya mah. Ya, pokoknya kalau diminum teh gitu di tenggorokan teh enak teh gitu ya. Nah, itu disebut ya salasilah namanya. Jadi dia turun gitu enak, set, ngageleser gitu, set. Apa? Non? Oh, cendol Elizabeth, ya Allah. Iya betul. Yang ngageleser. Ya pokoknya yang gitu-gitulah ya. Itulah maksudnya. Itu mah untuk mendekatkan pemahaman, ya betul. Asal. Sebelum puasa nyendol heula. Subhanallah. Waqtara huwa anna ta'ummu dzalika kullah. Nah, Imam Ibnu Jarir memilih pendapat, kata Ibnu Katsir, bahwa makna salsabila itu mencangkup seluruh makna yang tadi disebutkan. Ya. Jadi ada yang bilang karena deras memancar, ya besar airnya. Ada juga yang mengatakan karena kalau diminum di tenggorokan enak, itu mencangkup semuanya. Makanya disebut salsabila. Nah, wa yatufu alaihim, kemudian Allah mengatakan berkeliling di tengah-tengah ahlul jannah itu wildanun, anak-anak, mukhalladun, yang kekal, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, jika kalian melihat mereka, kalian pasti menganggap atau terlihatnya mereka ini seperti lu'lu'. Seperti apa? Mutiara yang bertaburan. Kenapa seperti mutiara? Karena sangat indahnya anak-anak ini. Kenapa disebut bertaburan? Karena mereka jumlahnya begitu banyak.
Nah, wildanun mukhalladun ini adalah para pelayan ahlul jannah. Ya. Ibnu Katsir mengatakan, yatufu ala ahlil jannati lil khadamati wildan min wildanil jannah. Berkeliling melayani ahlul jannah itu para pelayan dari kalangan anak-anak. Maksudnya anak-anak muda. Usianya masih belia. Min wildanil jannah, dari anak-anak surga. Mukhalladun, di mana mereka, kalau secara bahasa mukhallad itu artinya kekal, tapi di sini maksudnya adalah ala halatin wahidatin. Mereka keadaannya sama semua. Ya, mukhalladuna 'alaiha, mereka kekal di dalam surga, la yataghayyaruna anha, mereka tidak berubah, wala tazidu a'maruhum, usia mereka tidak bertambah, antil kasinni, dari usia tersebut. Tapi ini memang keadaan semua penghuni surga. Umurnya sama. Berapa umurnya? 33. Berapa tingginya? Yang laki-laki seperti Adam, yang perempuan seperti Hawa. Hah? 60 hasta itu berapa meter? Ya kurang, bulatkan aja 30 lah. 20 sekian 30. Kalau yang perempuan lebih pendek. Iya, Hawa itu lebih pendek daripada Adam. Ya, ada asar yang menyebutkan itu, ada. Nah, laki-laki tinggi 30 meter. Jadi yang merasa pendek di dunia, Anda akan jangkung ya, di surga, di jannah insyaallah. Hatta dalam neraka juga akan tinggi, juga sama. Bahkan badannya lebih besar daripada ahlul jannah. Ya. Saya mah yang lebih gede deh, ya berarti neraka. Kenapa besar? Kenapa jauh lebih dahsyat? Karena mereka harus merasakan azab Allah yang sangat dahsyat. Kalau fisiknya fisik ahlul jannah, gak bisa, langsung binasa, selesai, masuk set langsung hilang. Tapi mereka gigi gerahamnya sebesar Uhud. Gigi geraham, gigi geraham itu 1. Sedangkan gigi ada berapa? Udah lupa pelajaran SD. 30. Kalau lengkap, ya, 1 bijinya sebesar, maka bayangkan sebesar apa ahlun nar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahkan atau kita lanjutkan? Ada yang mengatakan bahwa anak-anak ini adalah mukharrasuna fi adhanihimul aqritah. Adalah anak-anak yang di telinga-telinga mereka dipasang apa? Anting. Fa innama abbara hadzal ma'na bidzalika li'anna as-shaghir, ya, maknanya dibawa kepada makna ini karena anak kecil atau anak yang masih sangat muda itu yaliqu dzalika dunal kabir, mereka masih pantas pakai anting daripada yang dewasa. Ini hanya penafsiran ya dari sebagian ulama tafsir. Tapi syahidnya di sini wildanul mukhalladun, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada sebagian pendapat yang mengatakan wildanul mukhalladun itu anak-anak orang musyrik yang mati sebelum baligh, mereka kemudian jadi pelayan di surga. Tapi yang sahih kata Syekhul Islam, wildanul mukhalladun itu adalah anak-anak yang diciptakan oleh Allah. Tulis saja, tulis. Ya, haula ansha'ahumullah, mereka diciptakan sama Allah li ahlil jannah, untuk penghuni surga, ya, yatufuna alaihim kamasya, yang berkeliling mengelilingi ahlul jannah sesuka ahlul jannah, min ghairi wiladah, tanpa dilahirkan. Jadi mereka tidak dilahirkan, tapi diciptakan untuk melayani ahlul jannah. Jadi itu pendapat yang Anda juga condong kepadanya insyaallah ta'ala.
Jadi mereka memang diciptakan untuk melayani ahlul jannah. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Jika kalian melihat mereka, kalian akan menganggap mereka mutiara yang bertaburan. Kata Ibnu Katsir, idza ra'aitahum fintisyarihim. Jika kalian melihat mereka berkeliaran, ya, fi qada'i hawaijis sadah, ketika mereka menunaikan kebutuhan tuan-tuan mereka, wa kathratihim, dan jumlah mereka yang banyak, wa sabahati wujuhihim, dan keceriaan atau kejernihan wajah-wajah mereka bersinar, wa husni au alwanihim, dan kulit badan mereka yang indah, wa thiyabihim, dan pakaian mereka yang indah, wa hulliyihim, dan kemudian perhiasan mereka yang indah. Karena sebab semua itu, hasibtahum, engkau pasti mengira mereka itu lu'lu'an mansura, bagaikan mutiara-mutiara yang bertaburan. Wala yakunu fit tashbih ahsanu min hadza, dan tidak ada penyerupaan yang lebih indah dari ini untuk para pelayan surga ini. Jadi gambaran keindahan mereka tuh seperti ini, kata Allah. Ini gambaran terindah. Dan dalam penampakan, dalam rupa, kalau di dunia nih gak ada yang lebih indah, kata Ibnu Katsir, dari tempat yang dipenuhi dengan butiran-butiran mutiara. Di suatu tempat penuh dengan mutiara. Indah gak tempat itu? Iya. Kalau bapak-bapak mungkin biasa weh perasaan. Kalau ibu-ibu mah indah. Tapi kita juga sama, pasti menilainya indah meskipun kita tidak peduli. Laki-laki itu tidak peduli emas, tidak peduli berlian, tidak peduli mutiara. Betul nggak bapak-bapak? Betul? Betul nggak? Betul. Yang peduli emas, perak, mutiara, berlian siapa? Perempuan. Itu fitrah mereka. Perhiasan. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita melihat benda-benda ini, bahwa benda-benda itu indah. Betul nggak? Lihat berlian, ini apa namanya? Buricak, burinyai. Baik. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dan ini athar yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir juga. Seorang sahabat Nabi mengatakan, "Ma min ahlil jannati min ahadin", tidaklah seorang penghuni surga itu, setiap dari mereka, illa yas'a alaihi alfu khadim, melainkan akan menghampiri mereka 1000 pelayan, kullu khadimin ala amali ma alaihi sahibihi, setiap pelayan mengerjakan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh tuannya. 1000. Ini bagi yang suka nyuruh-nyuruh di dunia. Sok di akhirat pelayan antum banyak, suruh aja sesukanya. Karena orang di dunia kalau banyak disuruh-suruh tersinggung. Orang kalau banyak disuruh-suruh di dunia itu sakit hati. Tapi yang tidak akan pernah sakit hati adalah para pelayan. Mereka diciptakan untuk itu. Mereka diciptakan untuk melayani. Ya, kami ada untuk melayani. Masya Allah. Itu semboyannya siapa? Wildanun. Kalau boleh digambarkan begitu, betul. Ada memang untuk melayani. Nggak ada lagi kerjaannya, itu aja sudah. Diciptakan hanya untuk jadi pelayan. Kemudian, wa idza ra'aita thamma, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma, dan jika engkau wahai Muhammad, ya, melihat, menyaksikan, hunaka, di sana, maksudnya di surga, fil jannati wa na'imiha,
wa sa'atiha wartifa'iha wa ma fiha minal habrati was surur. Apa yang kau lihat di dalamnya dari kenikmatan, dari luasnya surga, dari tingginya kedudukan di dalam surga, dan seluruh apa yang ada di dalamnya dari keindahan dan kebahagiaan, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, maka engkau menyaksikan kenikmatan dan juga mulkan, mamlakatan lillah, kerajaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, hunaka azimah wasultanan bahira, bahwa kekuasaan dan kenikmatan Allah yang ada di dalam surga itu agung dan sangat luar biasa. Jadi kalau engkau lihat apa yang terjadi di surga dengan semua isinya, engkau memastikan, engkau akan yakin betapa kuatnya, betapa besarnya kekuasaan Allah di dalam surga itu. Sebagaimana sabata fis sahih, telah sahih dalam riwayat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqulu li akhiri ahli nar. Allah berkata kepada penghuni neraka yang paling akhir, khurujan, paling akhir keluarnya, wa akhiri ahlil jannati dukhulan ilaiha, sekaligus dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Jadi yang paling terakhir keluar, paling terakhir masuk surga. Jahannamiyun. Jadi orang yang pertama paling terakhir masuk, ya keluar paling terakhir, masuk surga paling terakhir. Keluarnya merangkak dalam keadaan gosong. Terus masuk ke sungai. Di surga itu ada namanya Nahrul Hayat namanya. Sungai kehidupan kalau diterjemahkan. Nah, yang masuk ke situ wujudnya berubah jadi wujud ahlul jannah. Jadi seperti tumbuh. Sempurna 30 meter, umurnya 33 tahunan, sebagaimana sifat ahlul jannah. Nah, yang ingin disampaikan oleh Ibnu Katsir di sini adalah bahwa Allah bilang kepada orang ini atau orang-orang ini, innalaka mathalad dunya wa asyrata amsalihha. Engkau itu di tempatmu ini, di level yang paling bawah, karena tingkatan surga itu 100, nah yang terakhir masuk ini yang paling bawah. Nah, kamu di sini itu mendapatkan kenikmatan semisal dengan dunia. Di dunia nih, kenikmatan yang paling indah, kamu dapat itu, tapi 10 kali lipatnya, kata Allah. Sekarang Anda mau tanya, di dunia yang paling indah apa? Tempat. Mekah? Gunung? Sebagian orang pantai? Anggap dia pernah ke tempat yang paling indah lah, yang dia suka. Mekah misalkan seterusnya. Maka di surga itu keindahannya di level yang paling bawah 10 kali lipat lebih indah. Nah, kata Ibnu Katsir, kalau fa idza kana hadza ata'uhu, kalaulah ini pemberian Allah Ta'ala li adna man yakunu fil jannah, bagi orang yang kedudukannya paling rendah di surga, fama dhannuka, maka apa atau bagaimana menurutmu, kata Ibnu Katsir, bima huwa a'la manzilatan, bagaimana dengan orang yang kedudukannya jauh lebih, wa ahdha indahu, dan jauh lebih diberikan kenikmatan oleh Allah di sisinya. Kalau yang paling akhir saja paling rendah 10. Jadi mau yang ini, mau yang paling bawah? Kenapa? Karena terakhir keluar dari neraka. Ya, maka cita-cita itu yang tinggi, tinggi.
Jangan di dunia aja kita cita-cita tinggi itu. Surga harus paling tinggi. Anak pendosa, Ustadz, siapa yang bukan pendosa di antara kita? Semuanya pendosa. Anak terlalu banyak dosanya. Siapa yang sedikit dosanya di antara kita? Tidak ada. Semuanya banyak dosanya. Dan bagi Allah mudah menghilangkan semua apa yang pernah kita lakukan. Gampang. Yang penting jangan mati syirik dan mintalah surga tertinggi sama Allah. Jadi jangan pernah menganggap kita nggak pantas masuk Firdaus. Yang menentukan pantas atau tidak pantas bukan kita, Allah. Tugas kita cuma minta. Kemudian aliyahum thiyabu sundusin wa khudrun wa istabrak. Kemudian Allah bercerita tentang pakaian ahlul jannah. Libasu ahlil jannah fiha al-harir. Pakaiannya ahlul jannah itu apa? Sutra. Wa minhu sundus. Ya, dan diantaranya adalah jenis sutra itu sundus. Wa huwa rafi'ul harir. Dia adalah jenis sutra yang paling tinggi. Kal qumsan wa nahwiha mimma yali abdanihim. Ini seperti gamis buat mereka nanti di surga. Ya, yang menempel di badan mereka, yang mereka kenakan. Wal istabrak, dan yang dimaksud dengan istabrak adalah sutra yang ada kilauannya. Yang kalau dipakai berkilau. Ya. Nah, ini pakaiannya ahlul jannah. Wa huwa mimma yalidh zahir kama huwa ma'hud fil libas. Ini sebagaimana zahirnya, sebagaimana dikenal dalam jenis pakaian, ya. Maka seperti itulah yang akan kemudian jadi pakaiannya di dalam surga setelah sekian lama di dunia. Orang muslim khususnya laki-laki diharamkan pakai sutra. Karena Nabi pernah ditanya tentang sutra, maka jawaban Nabi, ya, lahum, sutra itu lil kufar, lahum fid dunya, walakum fil jannah. Sutra itu buat mereka orang-orang kafir di dunia, tapi buat kalian sutra akan menjadi pakaian kalian di surga. Ya, wahullu asawira min fiddah. Dan kemudian mereka diberikan perhiasan. Apa perhiasannya? Gelang. Gelang-gelang yang terbuat dari perak. Jangan ditanya kenapa perak bukan emas. Ya kan, pasti ada yang mikir kenapa bukan emas. Padahal di dunia investasi terbaik teh emas. Mahal, emas lebih mahal daripada perak. Udah, jangan usah bahas itu. Peraknya perak surga. Sesuka Allah. Ya, mau perak, mau apa, bebas. Amal muqarrabun, ya, adapun orang yang muqarrab, adapun yang muqarrab, yang dekat sama Allah, mereka diberikan gelang tapi dari emas. Ada ayatnya di situ lanjutannya. Makanya jangan suudzon dulu sama Allah. Nah, perak lain emas. Ada. Emas itu buat muqarrab. Buat orang-orang yang paling dekat sama Allah. Siapa yang paling dekat? Yang ada di Firdaus Al-A'la, itu yang paling dekat. Mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang terbuat dari emas. Dan kemudian lu'lu', mutiara, walibasum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Dalam surat Al-Hajj ayat 23. Coba disebutkan tadi pakaian ahlul jannah. Sutra, perhiasannya perak, emas, mutiara. Itu akan dipakai oleh ahlul jannah, laki-laki dan perempuannya. Boleh? Boleh? Bebas di dalam surga. Yang terakhir dalam perjumpaan ini,
lamma dzakara ta'ala zinatadz zahiri bil harir wal hulli qala ba'dahu, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perhiasan zahir yang akan dikenakan sama ahlul jannah, sutra, perhiasan, maka setelahnya Allah mengatakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Garis bawahi tafsir yang ayat yang satu ini. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala tahara, ya, dengan minuman-minuman yang Allah berikan di dalam surga itu, Allah membersihkan batin-batin mereka minal hasad, dari hasad, wal hiqad, dengki, wal ghil, kebencian, wal adha, dan kemudian sifat-sifat jahat buruk, wasa iril akhlakir radiyah, dan seluruh akhlak yang rendah dan jelek. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala bihalatiz zahiri wa jamalihimul batin. Maka dengan penggalan ayat ini atau dua ayat ini, Allah sedang menggambarkan keindahan ahlul jannah itu dengan apa? Dengan keindahan zahir, begitu juga dengan keindahan batin. Tulis, tambahkan di situ catatannya. Dan begitu jugalah keadaan orang-orang yang berhak masuk surga ketika di dunia. Penampilan mereka indah secara zahir, batin mereka juga sama. Karena Ibnu Qayyim mengatakan mereka yang berhak masuk surga di akhirat, selama mereka masih hidup di dunia, mereka punya sifat yang sama dengan sifat-sifat ahlul jannah nanti di akhirat. Mereka akan mendapatkan yang sama dari kenikmatan seperti yang dirasakan oleh ahlul jannah di akhirat. Orang ahlul jannah tuh nggak benci, nggak hasad, nggak zalim, nggak ada keinginan buruk sama orang lain. Hati mereka tenang, tidak ada kegundahan. Nah, orang-orang yang berhak masuk surga itu begitu juga keadaannya ketika di dunia. Ya, nah semakin tidak mirip dengan ini, dengan sifat-sifat ahlul jannah, maka semakin kecil kemungkinannya masuk surga. Atau masuk surga tapi rendah kedudukannya. Karena digambarkan oleh tadi orang yang terakhir keluar dari. Kenapa kok terakhir? Karena saking banyaknya dosa dan kemaksiatan. Maka dia harus dihukum dulu. Nah, semakin sempurna lahir batinnya seorang mukmin di dunia, maka semakin sempurna juga kedudukannya nanti di akhirat. Makanya di zaman para salafus saleh, orang-orang muslim itu ya, orang-orang mukmin itu lahir batin indahnya. Lahirnya bersih, rapih, indah, batinnya juga sama. Tidak ada khilaf antara zahir dengan batin. Nah, kalau ada perbedaan zahir dengan batin, berarti ada yang salah dengan iman, dengan hati. Ya, nah, orang kalau zahirnya indah, batinnya buruk, apa namanya? Munafik. Munafik. Maka orang mukmin itu sama. Dan indah itu tidak terikat oleh apa? Indah secara zahir tidak terikat oleh apa? Oleh materi, tidak. Ya. Maka seseorang bisa berpenampilan baik. Karena itu agama seorang mukmin. Terlihat baik itu secara zahir agama seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab.
Sampai di sini jamaah rahmatullah Allah, kita lanjutkan tahun depan insyaallah taala. Enggak, bulan depan ya. Minggu depan ya. Oh, bulan depan, minggu depan insyaallah. Minggu depan insyaallah taala. Masih ada kuis. Baik, satu orang. Hadiahnya? Hadiahnya Kamis depan. Nah. Dari Hilwa. Nah. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kenikmatan surga tadi terutama mengenai makanan tadi? Iya. Sekian persennya pernah dirasakan oleh Maryam radhiyallahu anha. Karena dia kan Siapa? Ibunya Nabi Isa. Maryam, nah. Karena dia kan makanan diberikan oleh, dia mengakunya diberikan oleh Allah gitu. Iya. Bagaimana tuh? Bahkan yang lebih dahsyat dari itu kaumnya Nabi Musa. Allah turunkan kepada mereka, kalau Maryam itu didatangkan makanan oleh Allah. Tidak disebutkan dari surganya. Tapi kalau kaumnya Nabi Musa, manna dan salwa yang Allah turunkan dari langit. Mereka sudah merasakan yang lebih dahsyat dari itu. Tapi mereka ingkar. Mereka ingkar. Sehingga Allah laknat mereka. Allah ubah mereka menjadi monyet dan kera. Monyet dan kera tata kene. Kera dan babi. Ya. Artinya Bani Israel sebagian dari mereka telah pernah merasakan makanan surga, tapi itu ternyata tidak mengubah kekufuran mereka. Nah, bagi kita dapat atau tidak dapat, pernah atau tidak pernah merasakan makanan surga, kita pasti akan merasakannya kalau kita masuk surga selama kita sempurna iman dan taat kepada Allah. Itu aja. Itu yang penting. Nah, kisah Maryam itu bukti bagaimana Allah menolong wali-walinya. Ini yang disebut dengan karomah. Bahkan di antara karomahnya Maryam alaihissalam itu adalah ketika beliau menggoyangkan apa? Pohon kurma yang begitu kokoh ketika sedang detik-detik mau melahirkan. Jadi itu juga karomah. Cuman huzzi, goyangkan saja. Huzzi itu begini, maaf ya. Huzzi itu begini. Ya itulah, goyang-goyangkan gitu. Maka berjatuhan tusaqit alaiki rutaban janiyah, maka akan berjatuhan kurma-kurma basah kepadamu. Maka berjatuhan rutab. Ini juga karomah. Nah, begitulah cara Allah menolong hamba-hambanya. Ya, yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Pertanyaan berikutnya. Ustaz izin bertanya tentang sholat sunnah sebelum asar. Adakah dalil yang sahih? Ada. 4 rakaat sebelum asar, bukan rawatib. Kalau saya tidak salah diriwayatkan Imam Al-Bazzar, sanadnya sahih. Kata Nabi Muhammad SAW itu, man shalla arba'an rahimallah imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum asar itu adalah penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadisnya sahih insyaallah taala. Ini juga Anda tambahkan, di antara yang jarang juga diketahui orang, sholat sunnah sebelum keluar rumah dan sholat sunnah ketika masuk rumah. Itu juga hadisnya sahih. Faidahnya atau fadilahnya adalah kalau sebelum keluar, kata Nabi, yamna'uka min makhrajis su, akan mencegah dirimu dari keburukan ketika keluar dari rumah. Salat 2 rakaat sebelum keluar. Nah, ketika masuk, yamna'anika min madkhalis su, dia akan mencegah dirimu dari menjumpai keburukan di dalam rumah. Jadi masuk terus salat 2 rakaat. Ini pun sunnah. Maksudnya ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun hadisnya sahih. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, apa keutamaan dan pahala menjamu tamu? Apa keutamaannya jemaah?
Hah? Hah? Bentuk sesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tamu. Itu sifat iman. Maka orang-orang yang memuliakan tamu berhak mendapatkan apa yang dijanjikan sama Allah kepada orang-orang beriman. Kalau dia memberikan makan, maka dia berhak mendapatkan janji orang yang memberikan makan. Pahala sedekah. Allah gantikan, Allah berkahi, didoakan oleh para malaikat dan seterusnya. Ya. Dan kemudian tergantung atas apa yang dia lakukan kemudian. Ya, terhadap tamunya. Tapi harus ada yang diingat. Apa yang diingat? Dhaif itu dalam bahasa Arab, dhaif, duyuf jamaknya adalah setiap tamu yang datangnya dari jauh. Tulis, antum lupa, ada mal ingat, mal insyaallah. Sok ditulis dulu, insyaallah biar ingat kalau lupa gitu maksudnya. Dhaif itu adalah tamu yang datangnya dari jauh. Makanya yang wajib dimuliakan sebagai tamu itu adalah tamu-tamu jauh yang datangnya safar. Karena dhaif itu dalam bahasa Arab itu disematkan hanya kepada mereka. Adapun kalau tamu tetangga jarak 5 langkah misalkan, itu bukan dhaif, namanya nazil namanya. Haknya tidak sama dengan dhaif, beda. Ya kalau tidak disuguhan pun tenan naon. Betul, secara syar'i nggak ada masalah. Itu tidak mencela keimanan seseorang. Cuman maknya datang ke rumah tadi diberi naon gitu. Itu saja. Ini perlu diingat. Ya. Nah, kalau kita kemudian tetap memberikan kebaikan kepada tamu yang seperti ini, maka itu bentuk ihsan. Ini bentuk ihsannya seseorang kepada saudara muslim. Tapi yang wajib itu kalau datangnya dari jauh. Yang kalau mampir ke rumah, nginep ke rumah, mau nginep, gak perlu ditanya ada apa, mau ngapain, sampai 3 hari baru ditanya. Kalau kita makan karek datang, nah datang ayeuna timah aya naon itu, sambut dulu, suruh duduk dulu, tanya kabarnya dulu, ente mau langsung interogasi. Iya, itu bentuk buruknya iman. Karena seorang mukmin itu memuliakan tamunya. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kerja di agen properti? Bagaimana agar tidak menjadi atau ikut andil dalam ribawi? Kalau agen properti ini berkutat dengan riba, nggak boleh. Terlibat dalam transaksi ribawi, nggak boleh. Nah, untuk tidak andil dalam transaksi ribawi, ya jangan ikut. Jangan bekerja di tempat-tempat seperti ini. Kalau mau jual beli properti, tidak perlu menggunakan cara-cara ribawi. Kalau mungkin dan sanggup melakukannya, maka lakukan. Jika tidak, maka jangan. Bumi Allah itu luas, pekerjaan yang Allah persiapkan di dunia ini banyak. Tinggal kita ikhtiar, ada kok asal mau berusaha. Itu aja. Sesederhana itu insyaallah ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ketika masih muda, saya pernah bernadar untuk berpuasa 1 bulan untuk Allah saat mengabulkan permintaan. Seingat saya, belum pernah dilakukan secara khusus. Apakah harus dilaksanakan nadarnya walau dicicil? Apakah bisa digantikan dengan infak dan sodakoh? Dulu pernah dilakukan setelah bertaubat. Oh, maksudnya infak dan sodakoh setelah bertaubat. Apakah berpengaruh kepada keimanan? Yang pertama, nazar itu bahkan pernah dilakukan atau dilakukannya ketika masih kafir ataupun masih musyrik, masuk Islam, maka nazar itu tetap harus dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Umar ibnul
Khattab, Ibnu Khattab mengatakan waktu saya musyrik saya pernah nadar ya Rasulullah. Saya mau menyembelih unta. Maka kata Nabi, aufi binadarika, tunaikan nazar. Maka yang harus dilakukan, kalau sanggup puasa 1 bulan, puasa. Boleh dicicil, boleh dipisah-pisah, karena yang wajib berturut-turut itu adalah ketika apa? Ya, ketika mohon maaf berhubungan ketika bulan puasa, atau satu lagi dihar 2 bulan berturut-turut, itu harus full, nggak boleh putus. Kalau putus ulang lagi dari awal terus gitu. Selain itu bebas, ya bisa dicicil, bisa dipisah-pisah. Kemudian apakah berpengaruh kepada keimanan? Iya. Kenapa iya? Karena tidak menunaikan nazar itu adalah bentuk pelanggaran di dalam Islam. Kalau tidak bisa ditunaikan, maka solusinya apa? Kafarah. Kalau nggak bisa sebulan, kafarah. Nah, kafarahnya itu Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ya, maka semuanya ada di situ. Bebaskan budak, ngasih baju 10 orang, kalau nggak bisa ngasih makan 10 orang. Maka itu, atau kalau nggak bisa juga puasa 3 hari. Ya, maka itu sebagai tebusannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Pertanyaan terakhir, Ustaz, mohon dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini bukan hadis, ini perkataan Ibnu Taimiyah, ya. Sesungguhnya di dunia terdapat surga seperti surga di akhirat. Barang siapa yang memasuki surga itu, maksudnya di dunia itu, maka ia kelak akan memasukinya di akhirat. Barang siapa yang tidak memasuki surga tersebut di dunia, maka dia tidak akan memasukinya nanti di akhirat. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan, apa yang dimaksud dengan surga itu oleh beliau? Ma'rifatullah. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang kenal Rabbnya, maka hatinya akan dipenuhi dengan keindahan dan kenikmatan. Sebagaimana penuhnya hati ahlul jannah dengan kenikmatan dan keindahan. Ini yang disebut dengan surga dunia. Dalam sebagian riwayat disebut dengan mahabbatullah. Surga dunia itu adalah ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim juga mengatakan muridnya, kalau kita tidak merasakan apa yang dirasakan ahlul jannah nanti di akhirat, ketika di dunia, maka itu isyarat bahwa surga akhirat bukan tempat kita. Paham ya? Jadi kalau kita di dunia, betul masalah banyak, kadang gundah. Tapi yang datang terus menerus mengisi, menggantikan kegundahan dan kesedihan itu adalah ketenangan, kesenangan. Maka itu isyarat bahwa kita ini berhak masuk surga. Tapi kalau rungsing, hayo terus rungsing, pusing terus, stres terus, gak ada senang-senangnya, bingung terus, gak ada beres-beresnya. Itu bukan sifat ahlul jannah ketika mereka di dunia, bukan. Karena harusnya mereka tenang. Kenapa? Ahlul jannah ketika hidup di dunia itu banyak zikir, banyak baca Quran, banyak amal soleh, banyak doa, banyak sholat. Bagaimana mungkin kemudian hidupnya penuh, hatinya penuh dengan masalah? Tapi dia bertubi-tubi. Ya siapa yang nggak bertubi-tubi masalahnya? Nabi paling bertubi-tubi, tapi Nabi yang paling bahagia dan paling tenang. Senyumannya nggak pernah padam, bahagianya tidak pernah putus. Maka renungkanlah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal soleh kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mandang ana karena kuis belum disebutkan. Nah, Masya Allah. Satu orang penjawab ya yang
mengangkat tangan terlebih dahulu atau mengetuk. Ya, maksudnya saya mau jawab lah gitu dengan. Baru saya kasih pertanyaan. Silahkan. Didahulukan selain Bu Ayu dulu nih. Pertanyaannya mudah insyaallah. Taib sudah. Nah, ada umum kalau dia ada. Alhamdulillah. Jadi nggak jadi adik ya. Iya. Ya. Pertanyaannya, hadiahnya minggu depan insyaallah. Ustaz, pertanyaannya agak berat, Ustaz. Oh, agak berat. Kenapa harus berat? Pertanyaannya begini. Tadi saya menyebutkan atau disebutkan dalam kitab tadi, dalam pembahasan kita, bahwa ahlul jannah itu la yarawna fiha syamsan wala harira. Maka kalau harus berat ya, saya kasih dua aja pertanyaan, satu orang ini dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah zamharir. Apa artinya zamharir? Cuaca yang sangat dingin. Betul, satu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, sebutkan nama mata air di surga. Hah? Alhamdulillah dapat kunci jawaban ya. Jadi yang salah bukan penanya dan penjawab, tapi teman-temannya penanya. Itu namanya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Masyaallah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, insyaallah berhak mendapatkan hadiah dari Hilwah. Mudah-mudahan berkah insyaallah taala. Nah, sampai di sini insyaallah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.